Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik memotong pada CorelDRAW. Jadi di dalam CorelDRAW ini ada beberapa menu ya untuk memotong suatu objek. Jadi dalam setiap menu itu fungsinya berbeda-beda. Ada yang untuk memotong dari atas ke bawah, ada yang untuk memotong dari bawah ke atas, dan ada yang untuk memotong untuk membuat suatu objek baru. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas semuanya. Nah, untuk apa sih teknik memotong itu? Teknik memotong itu biasanya diperlukan untuk membuat logo. Oke, kita coba logo. Nah, biasanya kita dalam membuat logo ini, dalam membuat logo ini kita memerlukan objek-objek yang seperti ini contohnya ini. Nah, ini adalah logo yang sebenarnya menyatu, cuman dia terpotong di sini. Nah, teknik potong di sini yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui bagaimana proses dari proses pembuatan sebuah logo menggunakan teknik potong gitu. Jadi kita akan coba dari awal. Sebenarnya membuat logo seperti ini mudah ya kalau kita tahu caranya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita coba dulu. Nah, aturan awal dari suatu objek yang terpotong itu adalah ada objek yang dipotong dan juga ada objek yang memotong. Tidak seperti di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata kita tinggal menyiapkan objek yang dipotong dan alat pemotong. Cuman kalau di sini di CorelDRAW ini kita menggunakan objek lain untuk membuat potongan. Jadi minimal kita punya dua objek di sini untuk membuat suatu objek terpotong. Oke, kita sudah punya dua objek di sini. Oke, aturan pertama di dalam CorelDRAW adalah benda yang kita buat atau kita create paling awal itu adalah benda yang paling bawah gitu. Jadi yang pertama kali kita buat adalah benda yang posisinya ada di bawah. Nah, kita bisa cek seperti ini. Oke, dia di atas ya. Jadi perumpamaan dari si kotak dan si bulat ini adalah jika kita lihat secara vertikal, kotak ini ada di sini. Oke, kotak warna hitam ada di sini dan bulat ada di sini. Oke, ini kalau kita lihat secara vertikal ya. Jadi begini. Nah, begini. Bulat ini, kotak ini. Nah, pandangan kita dari sini. Nah, gitu. Jadi pandangan kita dari sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita berarti kan awalnya begini, kita geser dia akan menutup, hitam akan sedikit terlihat dan sebagian lagi yang terlihat adalah si bulat seperti itu ya. Jadi hukum dasarnya seperti itu. Jadi benda objek yang pertama kali kita buat dia akan berada di posisi bawah, diingat-ingat ya, dia akan berada di posisi bawah. Dan juga di CorelDRAW yang sudah saya jelaskan di video yang kemarin, ketika kita selesai membuat objek entah itu menggunakan rectangle ataupun ellipse, kita wajib kembali kepada pick tool. Jika tidak, maka kita selesai membuat kotak, kita mau geser lagi, dia akan otomatis membuat kotak karena kita belum pindah ke pick tool. Itu pelajaran dari materi yang kemarin ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke teknik potongnya. Nah, syaratnya pertama sudah kita penuhi, yaitu kita punya dua objek. Nah, gitu. Yang kedua adalah syaratnya objek ini harus saling bersinggungan.
dan bersinggungan dalam artian tidak boleh seperti ini. Jika seperti ini dia tidak akan memotong satu sama lain. Nah, dia harus bersinggungan seperti ini. Oke. Dia ini ada atas dan ini yang di bawah. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita pilih semuanya. Oke. Setelah dua objek ini kita pilih, maka akan muncul menu baru di sini. Di atas ini akan ada muncul ada weld, ada trim, ada intersect, ada simplify, ada front minus back, dan ada back minus front gitu. Nah, ini adalah create new object that surround the selected object. Nah, ini akan kita coba gunakan nanti. Ya, kita gunakan semua terus agar kita tahu fungsi dari setiap menu di atas ini apa gitu. Oke. Kita coba dari kita perkecil dulu objeknya agar kita punya banyak objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 menu. Jadi kita bikin kopian objek ini 6. Oke. Kita sudah punya 6. Kita sudah punya 6 objek. Kita punya 6 objek percobaan untuk memotong. Oke. Nah, lalu kita akan coba satu persatu. Sekarang kita akan coba kasih tulisannya. Ini adalah weld. Kita akan mencoba weld dengan menggunakan objek ini gitu. Oke, kita tebal dikit agar enak kita lihatnya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu. Kita pilih semua, kita pilih weld. Oke, terlihat perubahannya. Yang tadinya ada dua warna yaitu biru dan hitam, sekarang hanya ada satu warna hitam. Nah, ini jadi weld itu seperti namanya, jadi dia melebur ya. Jadi dua objek yang saling bersinggungan ini akan dilebur menjadi satu. Jadi dia akan membentuk objek baru dari proses leburan objek itu. Jadi weld ini membuat suatu benda. Mungkin kalau semua di dalam logo ini kita bisa cari. Nah, seperti ini adalah weld. Nah, jadi proses kaki dari si perempuan dan gambar hitam di sini ini adalah weld. Jadi dia akan menjadi satu objek gitu. Oke. Ya, jadi ini adalah proses untuk weld. Nah, yang kedua kita akan coba menggunakan proses trim. Nah, trim di sini setelah kita lihat-lihat tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Oke, kita ganti dulu ini trim. Tidak ada yang berubah. Tapi coba kita geser. Ternyata si hitam yang berada di bawah dari si biru ini dia akan terpotong oleh dari bulatan biru. Nah, itu adalah proses untuk trim. Jadi proses potongnya dia akan sama persis dengan bulatan ini. Oke, kita cek. Iya, sama persis ya. Nah, oke, sama persis. Jadi ini bisa dibuat untuk memotong benda yang berada di bawahnya menggunakan trim. Lalu yang ketiga ini ada intersect. Nah, di intersect ini kita akan coba melihat apa yang akan terjadi bila dua objek ini kita potong menggunakan menu intersect. Kita pilih, kita klik, tidak ada yang berubah. Tapi kita perhatikan di sini ada objek
baru ya. Jadi ada objek baru di antara si kotak dan si bulat. Oke, kita coba naikkan si objek itu, coba kita ubah warnanya. Ternyata intersect itu adalah bagaimana objek baru yang tercipta dari perpotongan atau persinggungan dari dua objek. Jadi semua di sini ada kotak, di sini ada lingkaran. Jadi objek yang saling bersinggungan ini akan menjadi objek baru. Oke, kita coba tarik. Nah, jadi untuk intersect itu kita bisa membuat objek baru dari potongan. Kalau contoh dari penggunaan intersect di logo, kita akan coba lihat logo dari Mastercard ya. Kita cek. Oke, di sini logo Mastercard, kita bisa lihat dia menggunakan teknik intersect seperti itu. Oke ya. Lalu kita lanjut lagi di yang selanjutnya. Intersect sudah, sekarang kita membuat simplify. Oke, tidak ada yang berubah dari simplify. Coba kita lihat. Oke, jadi simplify itu seperti grup ya. Oh, dia memotong juga. Dia ternyata memotong juga seperti trim. Seperti trim. Simplify. Jadi dia memotong seperti trim ya, hampir sama dengan trim berarti. Oke, kita cek selanjutnya. Oke, simplify sudah. Oke, simplify. Sekarang front minus back. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini kita harus mengingat kembali objek mana yang ada di posisi front dan objek mana yang ada di posisi back. Jadi untuk objek kita ini yang berada di posisi front ada si lingkaran. Nah, dan yang ada di posisi back adalah si kotak. Jadi kita coba dulu front minus back. Oke. Jadi si depan akan dikurangi oleh si belakang gitu. Jadi ini adalah FMB ya, front minus back. Oke, kalau ini berarti kebalikannya, simple. Berarti ini back minus front minus front. Oke, kita cek. Nah, benar kebalikannya. Ini BMF. Oke, jadi untuk teknik potong jadinya seperti ini. Jika weld, dia akan menggabungkan atau melebur beberapa objek, minimal ada dua objek menjadi satu objek. Nah, jika trim, dia akan memotong, sama dengan simplify, tapi bedanya dengan trim simplify dengan FMB atau BMF, dia pemotongnya tidak hilang ya. Berbeda dengan FMB dan BMF, pemotongnya akan otomatis hilang, dia tidak ada di sini gitu. Nah, untuk intersect dia akan menggunakan persinggungan dua atau beberapa objek untuk membuat objek baru dari persinggungan itu. Contohnya seperti ini gitu. Oke. Nah, mungkin dari saya untuk teknik potong dalam CorelDRAW saya kira cukup, dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya jika dirasa video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.